sama gurunya Mang Bodong itu berarti kan banyak banget pelajaran yang Mang Bodong dapetin ya. Iya. Istilahnya, nah kira-kira sampai sekarang itu udah bisa nggak Mang Bodong tuh bisa gitu istilahnya sama seperti gurunya Mang Bodong, atau sampai sekarang kan masih seperti sama kayak dulu gitu sama guru Mang Bodong tuh kayak gitu? Kalau dibilang bisa sih gak berani bilang bisa, cuman ya berusaha. Yang saya insya Allah titipkan kepada saya untuk masalah pengobatan di luar non medis. Ya saya cuma berusaha perantara syariat. Untuk hasilnya kan kita serahkan ke dia. Itu merasakan kok mungkin di rumahnya itu bedanya gimana, sering dengar suara-suara aneh, mimpi seram, warung juga sepi, ditambah tetangga yang lewat kan dia tuh kayak ruko gitu, bawahnya tuh toko, di atas itu rumah dia tinggal gitu. Orang yang lewat tuh sering lihat di balkon tuh kalau malam sering lihat ada makhluk kayak apa namanya, mau dibilang mungkin kayak kelelawar tapi gede, kayak orang tapi punya saya kayak kelelawar. Di mana tuh? Di balkon rukonya itu. Iya. Nah saya sama guru nemenin guru saya ke sana sebelum puasa itu masih ingat. Ini apa nih? Ya mungkin yang membrung lah gitu. Aduh. Yang membrung. Kalau saya sih kita ya berdampingan lah sama hal kayak gitu. Jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu sombral juga. Kita saling menghargai, saling menghormati. Mereka makhluk Allah yang diwajibkan untuk beribadah, kita juga sama. Cuman memang tabiatnya mereka itu beda sama kita, beda tabiat. Ini apa sih? Kayak gak apa-apa. Nah waktu itu gak ada kan Bang? Gak ada, insya Allah gak ada. Sini kan gak ada, insya Allah. Kalau ada pun juga paling ya insya Allah baik lah. Enggak, kasihan kameramen sih. Kameramen di belakang. Sampai 2011 ya, hampir 7 tahun saya mendampingi guru dalam hal pengobatan. Iya, pengobatan. Maksudnya kalau orang kita tuh bersyariat ya, Iya. jadi menolong orang dalam jalan syariat, tapi lebih ke non medis. Iya, sepanjang 7 tahun jujur banyak pengalaman mistis yang boleh dibilang yang namanya kita dapat angker lihat makhluk-makhluk yang rupanya gini, bentuknya gini, warnanya kayak gini, sering. Padahal saya Sebenarnya gini, Mang Bodong sebenarnya gini, yang mau saya tanyain gitu ya. Kan selama banyak waktu bersama gurunya Mang Bodong itu berarti kan banyak banget pelajaran yang Mang Bodong dapetin ya. Iya. Istilahnya, nah kira-kira sampai sekarang itu udah bisa nggak Mang Bodong tuh bisa gitu istilahnya sama seperti gurunya Mang Bodong, atau sampai sekarang kan masih seperti sama kayak dulu gitu sama guru Mang Bodong tuh kayak gitu? Kalau dibilang bisa sih gak berani bilang bisa, cuman ya berusaha. Yang saya insya Allah titipkan kepada saya untuk masalah pengobatan di luar non medis. Ya saya cuma berusaha perantara syariat. Untuk hasilnya kan kita serahkan ke
Insya Allah. Nah, Mang Bodong gini, berbicara non medis ya. Mungkin teman-teman juga di sana bertanya, kalau yang namanya penyakit non medis itu sebenarnya berasal dari mana? Contohnya santet gitu. Iya. Biasanya kan kalau santet itu, kalau yang saya tahu gitu, berarti kan ada orang yang apa ya, orang yang ya kita sebutkanlah namanya jahil, atau saya mau jahilin sama orang ini nih, gitu kan. Tolonglah orang ini nih, misalkan dibikin sakit atau gimana. Iya. Nah, datanglah misalkan ke dukun santet gitu. Iya. Nah, berarti kan ketika ada satu orang yang terkena santet atau terkena teluh gitu, berarti kan dia sakit nih. Nah, sebenarnya sakit itu karena apa sih? Gitu. Karena kan ini berbicara tentang hal yang gaib. Iya. Mungkin teman-teman juga kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau kata orang kayak gini, yang mungkin banyak di video-video ya, dimanapun gitu. Jadi orang santet tuh kadang suka keluar paku atau keluar apa, jarum gitu di dalam perut dan lain sebagainya. Itu bener apa enggak tuh? Terkait masalah santet atau teluh, kalau saya bilang sihir, enggak selalu timbul dari orang. Bisa jadi memang mungkin dari pertama kan banyak kasus itu dari orang yang mungkin gak suka ke kita tapi suka sama kita. Dia minta tolong ke dukun, tolong sihir teluh santet si anu kita lah gitu. Iya. Ada yang kayak gitu, ada juga yang memang dari jinnya langsung, bukan suruhan siapa, ada juga. Kenapa saya percaya gitu? Saya pernah ngalamin. Maksudnya gini, dari jinnya langsung, bukan kiriman atau bukan suruhan orang. Bukan, ada. Loh, kok bisa gitu? Kok bisa sih gitu, sebangsa makhluknya jin gitu, tanpa alasan apapun. Iya, ada alasannya. Ada alasannya. Ada alasannya. Ada. Oh, jadi orang ini sakit, ada alasannya, tapi bukan karena kiriman dukun, tapi memang si jin ini masuk karena emang ada alasan dari orang yang sakit itu gitu. Ya, ada secara langsung dari jin. Pertama tuh waktu tahun 2007 saya masih suka nongkrong kan di depan, kan rumah saya kan tempat bersabula gitu. Kita begadang depan rumah, karena kita begadang kan pengen kencing ke belakang ke WC kan, kita yang males juga gitu. Ya udah, kita kencing depan rumah. Ada selokan kecil ya, ada batu, ini kan rumah saya itu. Kencing lah di situ. Habis kencing, saya 3 malam berturut mimpi sama. Mimpinya saya dipegang 2 orang yang kayak boleh bilang prajurit zaman dulu, tapi perawakannya tuh kekar. Depan saya tuh nenek-nenek, dia bilang gini, sekarang kamu milik saya. 3 malam berturut-turut saya kayak gitu. Itu saya sambil tiap hari itu meriang, sakit. Nah itu waktu itu saya agak penasaran, mungkin penasaran juga kok kayak gini sakitnya, kemarin juga gini. Saya kesinilah tadi ke ayahnya Ahmad. Tempat tuh 78 tuh, waktu itu belum dekat ke Ahmad tuh, belum dekat itu, cuma memang tahu lah. Saya kesana minta syariatin. Nah ayahnya Ahmad tuh bilang kayak gini, tahu dia, kamu main ini kencing sembarangan, kamu kencing dekat ini batu ada penghuninya. Iya. Betul. Jadi karena kesalahan orang kita sendiri yang istilahnya sembarangan melakukan sesuatu yang kurang baik lah, yang tidak baik lah. Ada juga waktu tahun 2015 saya waktu sama guru saya itu ngobatin orang daerah Lewi Sadeng Bogor. Saya nemenin guru tuh bulan puasa itu, bulan puasa itu belum Ramadan itu. Saya nganterin guru, udah kita ke Bogor Lewi Sadeng. Kenapa? Ada orang yang punya warung, dia keturunan Cina juga, cuma Islam. Dia itu merasakan kok mungkin
di rumahnya itu bedanya gimana, sering dengar suara-suara aneh, mimpi-mimpi serem, warung juga sepi, ditambah tetangga yang lewat kan dia tuh ruko, kayak ruko gitu, bawahnya tuh toko, di atas itu rumah dia, 2 tingkat gitu. Orang yang lewat tuh sering lihat di balkonnya kalau malam, sering lihat ada makhluk kayak apa namanya, mau dibilang mungkin kayak kelelawar tapi gede, kayak orang tapi punya sayap kayak kelelawar gede. Di mana tuh? Di balkon Rukonya itu. iya. Nah saya sama guru nemenin guru saya ke sana sebelum puasa itu masih ingat. Ini apa nih? Ya mungkin yang nimbrung lah gitu. Aduh. Yang nimbrung. Kalau saya sih kita ya berdampingan lah sama hal kayak gitu. Jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu sombong juga. Kita saling menghargai, saling menghormati. Mereka makhluk Allah yang diwajibkan untuk beribadah, kita juga sama. Cuman memang tabiatnya mereka itu beda sama kita. Beda tabiat. Ini apa sih? Kayak Gak apa-apa. Nah waktu itu gak ada kan Bang? Gak ada, insya Allah gak ada. Sini kan gak ada, insya Allah. Kalau ada pun juga paling ya insya Allah baik lah. Enggak, kasihan kameramen sih. Kameramen di belakang. Insya Allah aman sini, aman, insya Allah aman. Nah berarti gini Bang ya, intinya berarti ketika kita ini menyadari bahwa makhluk yang Allah ciptakan itu tidak hanya manusia. Ya. Nah mungkin secara kalau Mang Bodong mungkin bisa melihat lah hal yang seperti itu, sementara kita yang tidak melihat nih, kadang yang tadi mungkin ya berperilaku yang tidak disadari atau tidak diketahui, hingga akhirnya menyebabkan kita nih apa sih namanya berbuat salah yang tidak disengaja, gitu kan. Ininya kita harus berhati-hati lah gitu lah ya dalam melakukan sesuatu, jangan sembarangan. Kalau kata orang Sunda itu apa? Kalau sompral. Iya, sompral atau jangan kita sembrono gitu ya, nyeleneh gitu ya. Ada bahasa kan punten-punten bagaimana? Bukan kita bisa takut. Misalkan orang nih dari tahun 2012 sampai sekarang saya sering nemuin orang-orang yang sakit tuh non medis. Kalau saya bisa, tapi sebenarnya alhamdulillah dipercaya, dititip, dikasih titipan ilmu dari Allah untuk menangani beberapa penyakit yang mungkin non medis. Saya menemui gitu. Justru orang yang sakit itu bukan dari mungkin kelima orang atau orang, bukan. Ada juga yang memang kesalahan dia sendiri. Kayak pernah kejadian itu, kemarin cerita tadi kan waktu saya di Yerusalem itu waktu bulan Ramadan, kata guru saya, ini ada orang yang memang gak suka. Waktu itu kata guru saya kan, itu kan orang yang gak suka, terus ngirim teluh tersantet untuk mencurigakan usahanya orang ini yang punya rokok itu. Kata saya, dong tolong ini gali di sini, apa ini kayaknya di sini waktu dibilang sarangnya secara gaib, ada sarangnya jin di sini, ada sesuatu yang ditanam gitu, tanam lah, cuma secara gaib. Karena posisi itu di dalam rumah kan, kalau misalkan orang tanam di situ secara gaib kan nggak mungkin, karena udah keramik gitu. Nah saya bongkar, guru saya bilang gini, nanti kalau bongkar pertama tahan napas, terus banyakkan istighfar atau sholawat. Ya saya boleh bilang kan ngeyel ya, saya cuek aja, gak denger, gak nurut apa yang kata guru. Cuek aja, gali aja gitu. Udah beres lah, saya cerita beres, pulang ke sini, saya pulang ke rumah. Ketika pulang tuh jam 5 bulan puasa itu, kita buka puasa biasa gitu, terus tarawih. Saya kan waktu itu sebelum nikah tuh sering lah gitu, kalau habis tarawih itu ikut yang tadarusan di musola di rumah. Kita tadarusan kan sekitar berempat, kita giliran satu malam itu 1 juz. Nah saya giliran nunggu
yang pertama dulu itu. Waktu nunggu tiba-tiba saya kayak ditusuk pinggang sebelah kanan itu ditusuk, sakit ketahan. Saya nggak jadi kata harusnya pulang ke rumah, bilang ke ibu, ke adik rumah kan bertiga, adik saya, adik sama ibu. Ini saya kerasa gini kayak ada yang nusuk di belakang dari pinggang itu, sakit bertahan. Saya guling-guling nahan sakitin gitu. Terus gimana tuh? Kata ibu saya kan yang mungkin kata ibu saya kirain saya tuh sakit perut masuk angin atau gimana gitu. Bukan, saya bukan di perut. Ini beda, ini kayak sakit di sebelah kanan tapi dalam, sakit getahan. Saya coba tahan dari pulang terawih itu sampai 11:30 saya udah getahan, sakit getahan saya. Bingung. Telepon lah guru saya ke Anam, kita tolong ke rumah. Kenapa? Tunggu saya di Bogor, di rumah orang tuanya. Ini saya gini. Ya udah, gitu. Dan langsung beliau itu berangkat ke Bogor sini. Kurang lebih 11:30 mungkin persiapan dulu lah. 1:30 nyampe rumah. Beliau assalamualaikum, kata saya buka aja Ki, jadi kunci. Guru saya buka pintu. Anehnya sakitnya tuh hilang kontan. Sakit yang dirasain itu anehnya itu. Terus saya sambil senyum. Kenapa? Bentar Ki, saya dari habis terawih sampai sebelum waktu datang tuh sakit ketahan di sini. Kok sekarang baru pulang? Kata guru saya, ya udah sengin aja lah. Benar gak sakit? Enggak. Ya udah kita ngopi aja lah. Ngopi sampai waktu sahur itu nggak diapa-apain lah. nggak apa-apain, cuma sebatas beliau datang doang. Cuma jujur saya sakit yang kayak gitu tuh selama hampir 2 tahun, cuman gak tiap hari, tiap bulan, terkadang kerasa. Terakhir sembuhnya itu ya kemudian di satu waktu saya kan habis maghrib itu suka di musola gak pulang sampai isya. Satu waktu saya pengen kencing, pas waktu isya tuh musola isya tuh kayak dulu, kok susah kencing tuh susah, kayak ada yang tersumbat lah, sepertinya tersumbat gitu. Saya rasain agak sakit juga itu, rasain keluar segede biji paya kayak batu. Mungkin kalau secara medis boleh dibilang kencing batu. Iya. Cuman kan kalau misalkan kata orang katanya kalau kencing batu itu dipegang gini itu kan hancur. Iya. Hancur. Iya. Gini jadi kayak tanah gitu hancur. Ini enggak, dia batu. Asli batu. 2 hitam seluruh biji paya. Dari situ alhamdulillah sekarang enggak pernah kerasa. Kebetulan penyakit yang kayak gitu dari sini sekarang rumah, termasuk kakak saya juga, hampir 1, 2, 3, 4 orang sama penyakit kayak gitu, pernah mengalami penyakit yang kayak gitu sama. Setelah saya telisik, oh ternyata ini yang saya tahu di kedua, ternyata metode jin melakukan sihir pada manusia itu salah satunya dengan cara menyumbat saluran kencing dari ginjal itu kan ke kemaluan kita itu disumbat. Dari 4 orang ini jujur ada teman dekat saya, dia parah kenanya sampai saya tahu, karena saya memang sering ke rumahnya bantu dia juga lah, ngebantuin gimana gitu. Dia udah dibilang kalau sakitnya itu hampir 3 tahun, tapi terus-terusan tiap hari dia yang parahnya, dengan cara sama kayak saya itu sebelum kencing disumbat, dia badan udah hampir kurus, bukan hampir, memang kurus. Malah tetangganya atau orang yang kenal dia tuh nyangkanya gak bakalan lama dia udah tinggal tulang. Kencing dia darah terus. Anehnya 3 kali di ronsen saya tahu, kan dia kan sering kesini, dia udah gak punya ayah ibu, punya kakak doang gitu, dia sering nginep sini. 3 kali di ronsen kata dia, diliatin ke saya ronsennya itu gak ada apa-apa, tapi memang secara kelihatan gua ke dokter juga memang penyakit ini, kayak penyakit yang rusak ginjalnya. Dia kalau kencing itu keluar tuh bukan kayak kencing, darah
Kalau enggak itu dia susah kencing. Pernah tuh dia itu parah-parahnya susah kencing, sama dokter itu ditusuk tuh lubang kencing itu, ditusuk kayak pakai selang gitu. Habis ditusuk keluar kayak darah udah kental. Itu hampir 3 tahun itu, 3 tahun. Dan akhirnya Alhamdulillah dia sembuh. Memang belum apa namanya, belum ya, tidak ditakdirkan meninggal dengan cara seperti itu. Allah mentakdirkan Ya. panjang umur. Ada hikmahnya juga lah. Ya. Ada hikmah juga. Ada juga cerita 3 orang lagi sama kayak gitu, tapi bukan dari itu kan. Yang satu teman saya itu memang sihir dari orang. Ada ceritanya itu. Kalau yang 3 ini kakak saya kan langsung kakak saya kandung saya, tetangga saya udah bilang Bubi, yang 2 sama Bubi, yang 2 tuh Bubi sama penyakit sama. Ya, kalau yang Bibi itu yang pertama dia setelah buang sampah, boleh bilang ke keraton jin lah, tempat keraton jin itu kan ada keraton jin sebelah sana. Dia suka buang sampah ke sana, tiba-tiba saya kayak gitu. Saya panggil lah semua anaknya, tolong ini ibu gini. Ya udah, saya datang ke rumahnya, udah asalkan saya sama dia kan ruqyah, dia muntah-muntah terus muntah-muntah seperti itu. Nah, saya sediain air sama suaminya itu paman saya juga, ini tolong mandiin. Alhamdulillah besoknya dijabah sembuh. Nah, kalau yang agak lucu, cuman agak memang pelajar buat kita juga, apa kakak saya. Kakak saya itu kan dia punya apa namanya, majelis, satu perkumpulan yang suka istilahnya tawasul keliling. Suatu waktu dipinta sama satu keluarga orang situ juga, karena anaknya suka kerasukan, udah nikah itu cewek. Kakak saya sama teman-temannya itu kan tawasul lah di sana. Yang saya tahu nih waktu itu kan ceritanya udah kejadian gitu kan, bercerita gini ceritanya. Tawasulan tempat yang anaknya suka kerasukan, waktu ngaji Yasin bareng-bareng dia kerasukan. Tuh diam, panas, jangan ngaji lagi, panas saya rasanya kayak gitu. Nah, kakak saya kan memang saya kayak saya juga lah keluarga itu. Enggak sombra juga. Kenapa? Kayak yang lain kan pernah diam, gak takut juga lah gitu, orang kesurupan lah, suruh berhenti ngaji. Kasih kan kayak gini, udah jangan takut, ngapain kita kalah sama kayak gini, terus aja ngaji. Akhirnya terus ngaji, habis beres ngaji, sempat waktu itu orangnya itu nggak sembuh, cuma memang nggak apa namanya, cuma teriak-teriak aja gitu sampai beres pulang malam kan, malam Senin malam pulang ke rumah sekitar jam kalau nggak salah jam setengah 12 malam. Nah, setengah 1 istrinya kakak saya ke rumah, mau dong tolong itu kenapa, nggak tahu itu sakit kayak gini. Saya datang langsung setengah 1 malam, saya lihat kakak saya udah nahan sakit sampai nangis, nahan sakit di pinggang. Kakak saya, oh ini penyakit kayak saya ini, kayak beberapa orang yang ketemu kayak gini sama ini, sama kencingnya ini disumbat sihir jin itu. Saya habis dari mana ya, dia bilang lah kayak gitu. Terus itu coba pasain kencing harus keluar, harus kencing lah gitu, terus kencing susah. Saya nemenin apa namanya, ngobatin kakak saya itu udah setengah 1 malam, sampai setengah 3 baru kakak saya itu kencing, bisa kencing. Udah kencing, udah agak mending sakitnya itu. Saya nemenin kakak saya sampai subuh, sampai azan subuh saya temenin terus, sampai azan subuh saya temenin. Nah, habis subuh, udah subuh kan saya pamit ke istrinya, kakak saya kan udah tidur juga, habis kencing itu dia belum tidur, ngantuk, capek juga gitu, cuma sakit masih agak kerasa gitu. Terus itu saya pamit ke istri kakak saya, saya pulang, ini kalau ada apa-apa kabarin aja. Iya, saya pulang review tuh, saya sampai pagi tuh mau tidur, jam 7-nya saya balik lagi ke rumah kakak saya. Saya lihat saya udah jalan-jalan. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Alhamdulillah, udah nggak kerasa apa-apa. Ini gimana dong, saya dari mana? Ceritalah kak saya, nanya
memang harus ngapain, cerita gini-gini. Aduh, bukan kita harus takut sama gitu, tapi kita juga jangan sompral. Memang harus berani, tapi berani dengan catatan kita punya keyakinan ke Gusti Allah, keyakinan kita itu, keimanan kita seperti Gusti Allah. Tapi kita istilahnya berani juga harus pakai perhitungan. Ya, intinya kita saling apa ya, saling menghargai lah ya. Ya jangan nggak enteng lah. Iya. Soalnya bahasa jin itu dia punya kelebihan, mungkin kayak orang mungkin dalam badannya banyak paku, kawas segala macam. Kalau menurut saya jam sekarang jujur ada yang asli, ada yang tipuan dari ahli spiritual juga. Ada jenis itu, ada yang memang asli, istilahnya santet, dimasukin paku, beling segala macam ke dalam tubuh. Ada yang istilahnya tipuan. Bagaimana sih tipuan? Iya. Saya punya teman waktu kerja di apa namanya minuman perkebunan itu. Iya. Kan walaupun kita dari 12 sudah kerja sampai sekarang 2023 kita 2010 kan kita kerja. Sampai sekarang komunikasi masih berjalan, masih saling satu rahmi lah. Teman saya itu pernah, memang dia orangnya kan sales motor, suka apa namanya kesana kemari kan, keluar kota juga. Nah ini gini Mang Bodang, sekarang kira-kira selama mungkin Mang Bodong sudah terjun ke dunia spiritual yang lebih dalam, bahkan bisa apa namanya membantu lah ya, membantu dengan izin dan kuasa Allah juga gitu kan, untuk menolong orang yang terkena penyakit, entah itu dari non medis karena gangguan makhluk lain. Nah kita nih sebagai orang awam harus bagaimana menyikapi untuk menangkal. Iya, maksudnya menyikapi lah. Menyikapi. Pertama kita menyikapi dulu, menyikapi adanya kan kita juga harus beriman kepada yang gaib. Iya. Nah, cuman menyikapinya bagaimana? Apakah kita harus takut atau kira-kira gimana? Kalau saya sih takut jangan takut, cukup takut sama Allah aja. Cuma kita juga, kalau menurut saya kita harus percaya adanya goib atau jin atau makhluk yang lain. Terus yang saya tahu secara pengalaman, kita jangan takut kepada goib, tapi kita saling menghargai. Terus hal-hal seperti sihir santet itu kan penangkalnya, kalau menurut saya penangkalnya cuma satu, apa, keimanan kita, kadar ketawakalan kita, kadar ibadah kita kepada Allah. Itu salah satu tameng. Karena sesungguhnya itu tipu daya bangsa jin, ditangkalnya itu yang saya tahu tidak jaga kecuali keimanan kita kepada Allah. Tapi kan gini Bang Bodong, rata-rata kan ya, maaf ya kalau orang-orang seperti kita gitu, ya memang kita harus takut, memang kita takut sama Allah, kita lebih takut sama Allah ya. Tapi ada takutnya juga gitu Ya wajar juga sama ya kan, ada takutnya. Maksudnya takut di sini kan tadi Bang Bodong bilang jangan takut ya, tapi kan namanya manusia ada takutnya dong. ada takutnya aja, yang ditambah kan memang bangsa Ini jin. supaya kita nggak takut nih gimana gitu. Ya kalau saya kan kita lebih mendekatkan diri ke Gusti Allah aja, nambah ketebalan keimanan kita. Itu salah satunya. Meyakini bahwa memang makhluk itu ada, tapi jangan takut. Jangan takut. Memang Jangan takut, tapi juga jangan terlalu sombral juga. memberanikan diri juga. Memberanikan diri kita menantang atau kamu jangan juga. Pokoknya standar aja lah. Ya gitulah. Jangan ini gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Ya. Untuk pengalaman yang tadi Mang Bodong ceritain tentang hal spiritual gitu. Ini sih tentunya tentang bagaimana cara kita menyikapi alam di luar dimensi kita gitu. Karena mereka juga sama seperti kita, mereka hidup, mereka
punya pekerjaan, mereka istilahnya punya agama juga. Ya Bang Bodong ya. Iya. Ada yang agamanya kayak kita, ada yang agamanya juga bukan non muslim gitu kan, ada yang Banyak. seperti itu. Tapi pada dasarnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah, sama-sama ciptaan Allah, jangan takut dan jangan juga terlalu berani gitu, karena kita hidup saling berdampingan walaupun berbeda alam. Jadi mungkin Bang Bodong ya. Ya seperti itu. Tambah-tambahan lagi, kenapa kita terlalu berani dan terlalu sober atau nantangin bangsa itu bisa melakukan sihir yang di luar akal. Seperti contoh kayak tadi kan, sihir ke manusia itu kayak istilahnya memasukkan sesuatu ke badan kita, paku, barang tajam sejenisnya. Intinya memang mereka bangsa jin jika dikasih kelebihan sama Allah itu kesaktian, tapi tetap kita manusia lebih mulia, kita lebih mulia daripada bangsa itu, bangsa jin, bangsa gaib. Ya jadi gitu ya Bang Bodong ya. Baik teman-teman di channel Kali Suka kali ini, untuk pertemuan pertama, untuk video pertama ini kita baru mengedukasi tentang bagaimana cara menyikapi dan baru berkenalan dengan Mang Bodong beserta pengalaman Mang Bodong masuk ke hal yang bersifatnya spiritual. Nah maka dari itu buat teman-teman paling kita cuma bisa berpesan bahwa sesama makhluk ciptaan Allah kita harus bisa saling menghargai, dan ingat kita juga harus bisa mengimani ya, meyakini bahwa mereka itu ada, tetapi mereka tidak akan melakukan apa-apa karena mereka juga punya tugasnya masing-masing, punya kegiatan masing-masing sama seperti kita, dan kita juga sama seperti itu. Jangan takut, tapi jangan juga memberanikan diri untuk menantang mereka. Itu aja untuk pertemuan malam ini. Nanti kita akan lanjut di episode berikutnya. Kita akan membahas tentang hal yang bersifatnya lebih dalam lagi. Mungkin nanti juga kita akan coba explore apa yang tadi diceritakan sama Bodong. Mudah-mudahan kita bisa ini, karena udah malam banget dan udah mulai agak kerasa banget gitu. Banyak yang nimbrung ya. Banyak penonton yang nggak kelihatan tuh banyak yang nimbrung. Ini kerasa banget asli. Jadi jadi mungkin untuk malam ini kita tutup dulu ya Bang Bodong ya. Terima kasih untuk Bang Bodong atas pengalamannya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.